Halo, apa kabar Sobat Uta dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Dinar Aca dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Uta Bicara. Talkshow-nya Uta 45 Jakarta, berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Hari ini senang sekali karena saat ini sudah hadir bersama saya Profesor Dr. Apoteker Mangestuti Agil, selaku Guru Besar Farmasi Uta 45 Jakarta. Apa kabar Prof? Kabar baik, terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih Prof sudah menyempatkan waktunya untuk Ya, senang ngobrol hati. bersama kami di sini. Sobat Uta, hari ini kita akan membahas soal khasiat ramuan jamu, obat tradisional, dan herbal bagi kesehatan. Yang mana Prof Mangestuti adalah pakar dari tiga hal yang saya sebutkan tadi ya, ada ramuan, jamu, obat tradisional, dan herbal bagi kesehatan. Sobat Uta, seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini jamu menjadi tradisi turun-temurun nih untuk menjaga kesehatan tubuh. Tapi ada yang bilang juga kalau misalkan kebanyakan, apakah masih sehat untuk tubuh atau malah sebaliknya? Nah, itu akan kita bahas bersama dengan Prof. Mangestuti. Prof, sebelum kita bahas bahaya atau tidaknya, jamu, obat tradisional, dan herbal ini sama atau berbeda sih Prof? Atau satu kesatuan atau seperti apa? Ya, obat tradisional Indonesia itu disebut jamu. Oke. Ya, jadi sekali lagi obat tradisional Indonesia itu sebutannya adalah jamu, dikenal dengan nama jamu. Herbal itu sebetulnya dari bahasa Inggris, herbal medicines, atau orang mengatakan tanaman obat, disingkat herbal. Nah, herbal itu adalah komponen dari jamu. Jadi ada jamu yang ramuannya terdiri dari beberapa jenis herbal, tapi ada juga yang cuma satu jenis herbal. Oke. Gitu. Jadi memang tidak berbeda sebenarnya ya Prof? Tidak berbeda, hanya istilahnya saja ya. Istilahnya Jadi saja. kalau obat tradisional Indonesia ya jamu itu. Jamu. Herbal itu bagian dari jamu. Oke, baik, menarik sekali. Nah, khasiatnya nih Prof, seperti apa sih khasiat dari jamu-jamu ini atau herbal-herbal dan juga obat tradisional untuk kesehatan? Sebenarnya ya, penemuan dari khasiat herbal itu terjadi sudah puluhan tahun ya. Itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat ya, di mana tumbuhan itu tumbuh di sekeliling kita. Otomatis kalau mereka merasakan ada masalah kesehatannya ringan-ringan aja, demam, diare, alergi, sakit kepala, itu mereka coba aja bahan yang ada di sekelilingnya dicobakan dulu. Kalau berkhasiat, dia akan memberitahu kepada yang lainnya. Jadi kalau tidak berkhasiat atau malah berbahaya, dia juga akan tidak melakukannya lagi. Sama seperti hewan-hewan yang mencoba menggunakan tanaman yang ada di sekelilingnya. Baik. Jadi sebenarnya itu upaya dari apa? Sebelum kita bertemu dokter atau tenaga profesi kesehatan, kita nyoba ngobatin sendiri. Self medication. Itu sudah naluri manusia lah begitu. Jadi sebetulnya untuk penyakit-penyakit ringan dan kemudian perkembangan ilmu itu mendukung. Tapi terutama mendukung itu maksudnya begini kalau dalam pandangan saya. Jadi mencegah. Ya, jadi tidak untuk penyakit-penyakit berat. Lah fenomena yang ada sekarang, orang sudah sakit berat, ya, terus bosan minum obat yang ditulis oleh dokter, mencoba herbal. Nah, ini yang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sebetulnya herbal itu terdiri dari komponen-komponen yang sudah banyak sekali ya studi dilakukan untuk membuktikannya. Tapi juga memang kerjanya itu lain dengan obat-obat kimia. Jadi dengan sendirinya kalau rusaknya sudah berat, ya nggak sanggup dia mengobati. Begitu. Jadi secara khasiat mungkin hanya untuk pencegahan ya Prof? Sebetulnya kalau jadi begini, kan awalnya untuk penyakit-penyakit ringan ya. Jadi kemudian setelah saya mempelajari dan kemudian saya berpikir secara logika sangat baik untuk mencegah. Bagus karena memang kerjanya memang spesifik untuk memperbaiki sesuatu yang tidak bekerja dengan baik dalam tubuh kita. Memang kerjanya beda sekali dengan obat dokter. Nah, kalau orang yang sakit berat, kan kerusakannya sudah besar, ya, sudah berat. Nah, nanti dulu. Jadi ada orang yang kalau diobatin setelah sakit kanker misalnya ya, diobatin dengan herbal bisa sembuh, tapi ada orang lain yang nggak bisa. Karena sangat tergantung dari kondisi kesehatan umum dia. Baik, jadi tidak bisa disamakan antara satu sangat orang. Tidak bisa.
sangat tidak bisa. Jadi kalau misalnya nih Prof, saya lagi sakit, teman saya juga sakit. Belum tentu sakit kita berdua ini bisa diobati dengan herbal. Sangat belum tentu. Demikian juga dengan obat apapun, termasuk obat dari dokter. Oleh karena itu tidak disarankan kita meniru obatnya orang lain. Karena kondisi sudah sangat berbeda dan kita selalu beranggapan begini, batuknya sama, tidak, belum tentu lah. Itu juga berlaku di herbal Prof, maksudnya? Untuk semua jenis pengobatan. Baik. Jadi kalau misalkan ada yang cocok kunirasem, belum tentu saya cocok kunirasem. Belum gitu tentu, karena masalah kesehatannya berbeda-beda. Bisa sama, bisa. Tapi ya sebaiknya kalau sudah jatuh sakit itu cuma kita sendiri yang tahu kok apa yang terjadi dengan diri kita. Kita mencoba mengatasi sesuai dengan apa yang kita rasakan ya. Kalau sudah rumus umumnya dalam dunia kefarmasian 3-5 hari kita mencoba mengobati sendiri belum berhasil, pergilah ke tenaga kesehatan yang profesional. Itu rumusnya begitu. Artinya Prof, herbal itu punya khasiat yang berbeda dengan obat-obatan. Dan tidak bisa menggantikan ya Prof, tidak bisa menggantikan obat-obatan kimia. Sebetulnya begini, obat-obat yang disebut dengan obat dari bahan alam termasuk herbal, itu memang cara kerjanya beda. Jadi herbal ya, misalnya kita sebutkan kunyit tadi seperti Anda katakan ya, itu bukan cuma satu komponennya, itu komponennya banyak sekali, puluhan bahkan bisa ratusan. Itu mereka bekerja bersama-sama. Ayo kita cari mana yang nggak beresnya, kita perbaikin. Ya, jadi tidak seperti obat kimia yang sangat invasif ya. Invasif itu dalam tanda kutip itu memaksa. Misalnya sakit kepala, wah ini pusat sakit kepalanya harus dipaksa supaya sembuh. Makanya obat kimia itu pasti kalau dikonsumsi kita bisa langsung merasakan. Obat herbal sebaliknya, dia mencoba memperbaiki kenapa sih saya pusing, kenapa orangnya sakit kepala. Yuk kita cari apa yang nggak beres, hormon apa, sistem listrik apa yang nggak beres, enzim apa yang jalannya nggak lancar. Yuk kita perbaiki. Makanya waktunya lama, relatif lama ya. Makin buruk kesehatan orang itu makin lama dia bisa kalau masih mengandalkan herbal. Jadi kalau ada orang minum obat herbal langsung sembuh, nanti dulu pasti ada campurannya dengan obat bahan kimia mungkin ya bisa terjadi. Itu. Oke, menarik sekali. Jadi saya tahu ilmu baru nih Prof ya tentang herbal. Nah ngomong-ngomong soal herbal lagi Prof, kan jamu herbal obat tradisional ini kan jenisnya banyak ya Prof. Ada yang rasanya juga macam-macam, ada yang pahit, manis dan lain sebagainya. Nah, apakah rasa itu juga menentukan khasiatnya Prof? Kayak misalkan manis tuh ya karena manis dia agak lama nih. Kalau pahit cepet nih sembuhnya atau gimana? Iya. Jadi yang menyebabkan obat bahan alam misalnya kita bicara tentang herbal ya, itu berkhasiat itu pasti ada zat kandungan yang ada di dalamnya ya. Nah, zat kandungan itu macam-macam jenisnya, sehingga ada penggolongannya. Penggolongan bisa berdasarkan struktur kimianya, dia terbuat dari bahan-bahan yang kimiawinya seperti apa, atau digolongkan berdasarkan khasiatnya. Nah, itu umumnya rasa yang berbeda, tapi pada umumnya memang pahit. Nah, sementara lidah kita atau organ perasa kita tuh punya banyak sekali titik-titik tangkap untuk rasa pahit itu. Jadi tiap herbal itu nanti bisa menimbulkan rasa pahit yang berbeda. Atau bahkan begini, ada orang yang misalnya penderita diabetes ya. Saya punya itu teman yang menderita diabetes, tapi dia tahap awal ya, tapi dia tidak mau minum obat dokter. Nah, dia mencoba minum perasan buah pare. Buah pare. Pahit sekali, tidak pakai dipisahkan, disaring, tidak. Dia minum, dia konsumsi sehingga memang pahit. Tapi setelah beberapa lama dia mengkonsumsi itu, nggak ada rasa pahit lagi. Jadi indranya sudah beradaptasi dengan. Nah, jadi kembali kepada rasa pahit tadi, banyak orang tidak suka ya rasa pahit. Lalu dicuci, dikasih garam ya hilang. Khasiatnya hilang berarti ya Prof. Atau berkurang.
ada orang yang, aduh ini kok takut kok kotor ya, aku cuci sesering mungkin, sebanyak mungkin air, ya banyak yang larut. Nah, itu jadi memang kita harus bijak, berhati-hati. Misalnya Anda mencuci apa ya? Jahe, Prof. Yang paling nyata itu misalnya beet ya. Oh, buah bit. Iya. Langsung kan merah itu airnya. Nah, itu merah itu artinya apa ya? Pasti ada sesuatu di dalamnya ikut serta. Jadi memang kita harus, kalau seperti saya pribadi ya, karena sudah sekian lama ya berkutat, itu jadi rasanya sayang sekali kalau ada barang yang ikut larut atau ikut terbuang itu. Ya, jadi memang kita harus sebaiknya ya berdasarkan pengalaman ya berhati-hati ya. Hati-hati. Nah, ngomongin soal hati-hati nih, Prof. Banyak teman saya juga yang mengkonsumsi jamu, suka banget Prof sama jamu. Memang tidak mengandalkan obat kimia ketika sakit, lebih suka mengkonsumsi jamu. Tapi Prof, setelah sekian lama mengkonsumsi jamu, itu ditemukan batu ginjal. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa batu ginjal itu disebabkan karena kebanyakan minum jamu beserta ampas-ampasnya. Nah, itu benar atau mitos atau fakta, Prof? Ya. Pertanyaan seperti ini banyak sekali ya. Iya, Bro. Dan bahkan saya juga mendengar apakah benar atau tidak, saya tidak begitu tahu. Para dokter pun mewanti-wanti pasiennya. Kalau ada pasien datang dengan gangguan fungsi ginjal karena batu, lalu mereka mengatakan, kamu pasti minum jamu ya? Iya. Saya harus mengatakan begini. Secara umum tidak benar bahwa jamu itu bisa menyebabkan batu ginjal. Ya, secara umum ya. Kalau mengkonsumsi jamu yang menyebabkan batu ginjal itu besar kemungkinan karena orang itu tidak minum air cukup untuk membantu melarutkan semua sisa-sisa yang tidak diharapkan lagi berada dalam tubuh kita. Gitu. Jadi itu saya rasa saya tidak sepakat dengan. Lalu dikatakan tentang sampah ya, atau ampas ya. Iya, ampas. Nah, ini begini. Tadi kan saya katakan ya, puluhan ratusan zat kandungan dalam herbal. Itu tidak semua larut dalam air. Kita kan menggunakan air yang rebus, kan pakai air gitu ya. Tidak semua bisa larut, dong, itu struktur kimianya beda, beraneka ragam ya. Nah, kalau kita sekarang minum obat batuk, harus dikocok, karena dia memang tidak larut. Kita kocok dulu, kita tuangkan dalam gelas kecil atau sendok, kita minum. Nah, hal yang sama terjadi dengan rebusan jamu tadi itu. Ya diaduk, diminum. Itu bukan ampas kok, tidak selalu itu dikatakan sebagai ampas yang tidak boleh diminum. Gitu. Nah, tapi begini, untuk sehubungan dengan hal itu ya, saya berdasarkan pengalaman saya ya, dan saya berpikir ya, yang berkali-kali ya saya membaca, kemudian menganalisis ya, itu ternyata gini, kalau kita rajin mengamati apa yang dilakukan generasi-generasi terdahulu, misalnya gini, sebelum memasak daun singkong, dididihkan dulu, kemudian diperas dengan sangat sekuat tenaga, kemudian baru diolah lebih lanjut. Ada buah tertentu atau umbi-umbian tertentu yang sebaiknya direndam dulu beberapa saat sebelum diolah, itu ikuti. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman mereka dan didukung oleh bukti ilmiah, itu ada kandungan ya. Tapi kita tidak perlu khawatir. Kandungan yang bisa dikhawatirkan itu mengganggu fungsi saluran cerna kita misalnya. Nah, kalau dengan proses itu direndam, disaring, direndam lagi berapa jam, itu hilang. Nah, jadi saya sangat mengusulkan, coba ikuti kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu. Itu sangat baik menurut saya. Itu sebagai upaya untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya efek yang tidak kita harapkan. Tapi sebetulnya orang dulu juga sudah nyaring kok.
Kan tadi saya bilang, dia makan beracun, dia muntah, dia pingsan, ya dia nggak akan lakukan lagi. Gitu misalnya. Jadi pengalaman itu juga menjadi hal yang sangat, berharga ya, Prof. Sangat berharga. Dan saya suka sekali. Karena belum tentu saya tahu. Sehingga saya harus tetap banyak membaca, kemudian mendengar dari orang, bertanya. Ya sekarang kan ada ilmu yang namanya ethnomedicine, pengobatan-pengobatan masa lalu ya, bisa kita gali kembali. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini Prof, jadi jamu atau obat tradisional atau herbal ini kan bisa lah kita konsumsi dalam keseharian kita. Tapi ketika kita mengkonsumsi itu, perlukah kita berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahli atau ya sudah kita ikuti saja umumnya seperti apa gitu, Prof? Nah ini pertanyaan ini baik sekali ya. Kalau pengalaman saya dan juga didukung oleh informasi-informasi yang saya dapat, misalnya informasi dari generasi-generasi seusia saya yang berdiam di kota-kota yang jauh dari pusat kota misalnya. Mereka rajin sekali rutin minum jamu. Itu kita bisa ikuti kebiasaan mereka. Mereka mungkin mengkonsumsi rutin seminggu 2 kali. Biasanya Senin, Kamis. Nah, itu mereka minum. Untuk menjaga kesehatan saja. Karena itu kandungannya itu sebetulnya sama ya kalau kita mau menyamakan. Walaupun mungkin isinya beda, lalu dosisnya beda. Herbal-herbal itu ada vitaminnya, ada mineralnya. Itu kan sama dengan kita minum suplemen. Ya. Secara rutin saja. Nah itu. Jadi kalau memang ada panduan dari nenek moyang atau anggota keluarga, boleh dicoba. Ya, tapi ikuti petunjuk. Jadi misalnya gini, ibu saya, kamu minum ini seminggu 2 kali, tapi tiap hari minum susu ya. Tiap hari tidur 6 jam ya, itu harus diikuti. Kalau itu tidak diikuti, besar kemungkinan kita tidak mendapatkan efek seperti yang dialami oleh generasi terdahulu. Jadi boleh dikonsumsi, tapi harus sesuai dengan petunjuk. Petunjuk kalau ada ya. Dan yang kedua, bisa saja kok kita mengkonsumsi. Sekarang ada banyak produk-produk yang produk siap pakai ya, yang dihasilkan oleh industri-industri jamu yang terkenal. Nah, untuk itu kita boleh mencoba dengan memperhatikan dengan sangat saksama petunjuk pada label ya, dan memilih industri yang yang baik ya, reputasinya baik. Atau bisa juga yang saya sering masih jumpai di kota-kota asalnya jamu ya, Solo, Jogja, itu pembuat jamu yang berkualitas. Jadi betul-betul yang jamu asli, bukan jamu yang misalnya dari serbuk yang kering direbus begitu saja, bukan. Harus yang berkualitas. Atau sekarang banyak buku-buku petunjuk, pilih yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan misalnya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Oke, luar biasa. Itu tadi tips-tips ya Sobat Uta, termasuk juga tips bagaimana kita mengkonsumsi jamu, obat tradisional atau herbal. Nah Prof, ini misalkan nih Prof, kita mau menjaga kesehatan kita sehari-hari dengan menggunakan bahan-bahan herbal. Ada rekomendasi nggak Prof, kira-kira apa nih yang bisa kita konsumsi yang aman untuk kita, untuk bisa jaga stamina atau kesehatan kita untuk beraktivitas sehari-hari? Kalau konvensional ya, kan banyak generasi muda yang nggak begitu suka. Kok kuno banget sih. Kalau konvensional tuh itu kunyit, jahe, temulawak itu ya. Coba mau tanyakan kepada saya, studi apa saja yang saya lakukan. Beragam, banyak, dan tidak putus-putusnya. Peneliti itu suka sekali meneliti ketiga bahan itu ya. Dan tiap kali hasil publikasi penelitian terakhir itu selalu memberikan informasi yang membuat kita menjadi yakin, waduh, hebat sekali ini. Yang terakhir itu antara lain yaitu betul-betul dia meningkatkan sistem imun. Imun itu kan satu-satunya tentara dalam tubuh kita, toh. Imun kuat, kita akan kuat. Nah, itu. Jadi kunyit, jahe, temulawak, baik mau sendiri atau dalam campuran. Kalau mau yang modern, generasi muda, nggak mau kunyit. Bisa kayak seperti smoothies ya. Sekarang smoothies dari sayur-sayuran misalnya.
apa bayam atau kale ya yang dari negara lain. Kale saya nggak tahu apakah ada di sini juga ya, apa dihasilkan di sini, atau granola ya, apa biji-bijian lalu gandum itu baik banget itu campur dengan apa yogurt atau susu itu. Tapi intinya gini, rutin. Kalau nggak rutin, jangan terlalu berharap. Misalnya cuma setahun sekali pas 17 Agustus, itu nggak bisa. Kita tidak akan mendapatkan itu. Dan jangan lupa satu hal, tadi saya lupa mengatakan, bagi mereka yang sudah ada masalah kesehatan, ya memang harus berkonsultasi dengan dokter. Karena apa? Belum semua herbal itu mempunyai informasi kemungkinan terjadinya interaksi antara herbal dan obat dokter. Jadi memang harus melakukan konsultasi. Baik, terima kasih banyak Prof. Informasinya sangat luar biasa. Ini banyak sekali saya mendapatkan pelajaran baru. Jadi intinya nih Prof ya, obat tradisional, jamu herbal itu baik untuk kesehatan kita, pencegahan dan segala macam. Tapi kalau misalkan Sobat Uta ada masalah kesehatan yang serius, harus berkonsultasi dengan dokter. Seperti misalnya diabetes, harus minum obat dokter rutin. Kalau mau ditambah herbal boleh, ada ketentuannya. Baik luar biasa. Terima kasih banyak ya Prof atas informasinya. Ini baru saya dapatkan di sini. Sobat Uta, demikianlah kebersamaan kita di edisi kali ini. Sekali lagi, Prof terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya luar biasa sekali. Nanti kita ketemu lagi ya Prof untuk bahas masalah-masalah berikutnya. Oke Sobat Uta, sampai jumpa lagi. Tetap saksikan program Uta Bicara Talkshow-nya Uta 45 Jakarta. Berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Pamit undur diri.